Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi siswa-siswa kelas 10 MIPA maupun 10 IPS dalam kegiatan bimbingan TIK. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan atau menyisipkan gambar ke dalam slide presentasi. Gambar yang akan disisipkan di sini nanti akan terbagi menjadi dua macam, yaitu gambar diam dan gambar bergerak. Untuk gambar bergeraknya nanti kita menggunakan file tipe GIF ya. Mungkin kalian sudah pernah mengetahui bentuk-bentuk tipe file GIF ya. Jadi animasi sederhana. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, saya berharap setelah bimbingan TIK pertemuan kelima ini nanti selesai dan kalian coba mempraktekkan di laptop kalian masing-masing, saya berharap kalian mampu untuk membuat karya presentasi kalian menjadi lebih menarik dengan menambahkan atau menyisipkan berupa gambar, baik itu gambar diam maupun gambar yang bergerak. Langsung saja kita ke PowerPoint ya. Kita ke PowerPoint, kita masih melanjutkan PowerPoint yang bertemakan keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup, seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita tinggal melengkapi ya, menambah dengan gambar. Baik, kalau kita perhatikan pada slide 1 ini, di sini sebetulnya sudah ada gambar ya. Ini gambar bis sekolah, kemudian ada lagi gambar matahari ya. Cuman ini nanti akan berbeda dengan yang kita bahas kali ini, karena gambar bis sekolah dan gambar matahari ini include atau sudah ada di dalam background. Jadi ini bukan insert picture, bukan menyisipkan gambar, tetapi kalau ini adalah pengaturan background yang dulu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini bis sekolah ya, Baskul, ini bukan merupakan gambar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, karena bis sekolah ini merupakan rangkaian dari background ya, background. Begitu juga dengan gambar matahari. Kalau untuk judulnya ini adalah shape ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan keempat minggu lalu. Begitu juga untuk ini juga kategori shape. Nah, gambar yang kita maksud sekarang ini adalah gambar berupa file yang akan kita tempelkan ke dalam slide. Saya sudah menyiapkan beberapa file ya, beberapa file gambar, baik itu gambar diam maupun gambar bergerak, untuk saya tempelkan ke dalam slide presentasi ini. Misalnya sekarang saya akan menyisipkan satu buah gambar ke dalam slide ini. Menu yang kita butuhkan adalah menu insert ya. Di sini insert atau sisipkan, menyisipkan. Pada pertemuan keempat, objek yang kita sisipkan adalah berupa shape. Kali ini, ya, ini untuk pertemuan keempat ya. Kali ini kita akan menyisipkan objek berupa picture atau gambar. Saya klik picture. Nah, ini gambar yang sudah saya sediakan, saya simpan di my picture ya. Ada gambar anggrek, ada burung, ada kupu-kupu, ada kucing. Nah, misalnya sekarang saya menyisipkan gambar burung. Saya klik kiri, kemudian saya klik insert. Oke, burungnya ditaruh di tengah di sini. Kalau misalnya sekarang burungnya saya bikin bertengger di atasnya sini. Nah, saya bikin bertengger di atasnya sini. Nah, tinggal taruh seperti ini. Kemudian di sini ada hijau ya, bulatan hijau. Ini sebetulnya fungsinya untuk rotate atau memutar. Nah, seperti ini, rotate ya, memutar. Nah, kalau
kita ingin bertenggernya, kebetulan bertenggernya di tulisan ini ya, mengikuti alurnya tulisan. Nah, kita putar saja sedikit, kita luruskan dengan kemiringannya teks yang mau digunakan untuk bertengger gambar burung ini. Nih misalnya, jadi seolah-olah burung ini bertengger di atasnya tulisan klasifikasi. Sekali lagi saya coba memasukkan gambar yang lain. Masih ingat tadi ya, pakai menu apa? Baik sekali, pakai menggunakan menu insert. Setelah itu klik icon picture. Picture ini ada di dalam serangkaian image ya kalau di Microsoft PowerPoint. Klik picture, kemudian kali ini saya memasukkan gambar berupa anggrek merah misalnya. Selain diklik satu kali kemudian di insert, sebetulnya kalian juga bisa menggunakan double klik pada file yang akan kita sisipkan. Jadi cukup di double klik, klik gitu aja. Nah, sudah ada di sini. Misalnya ini saya geser, saya tempatkan di bagian kiri bawah. Nah, seperti ini misalnya. Ini boleh juga diperbesar ya, diperbesar ukurannya. Silahkan, suka-suka saja. Nah, kalau dengan memperbesar ukuran ternyata dia menutup shape yang ada tulisannya klasifikasi makhluk hidup ini, dan kalian menginginkan anggreknya tetap kelihatan lebih besar dan shape-nya juga tetap kelihatan, maka kita bisa mengatur gambar anggrek ini agar dia posisinya di belakangnya shape dengan cara klik kanan saja pada gambar anggrek ini, diklik kanan ya seperti ini, kemudian pilih perintah send to back atau kirim ke belakang ya. Saya pilih ini send to back. Oke, dengan perintah send to back tadi otomatis shape-nya sekarang berada di depannya gambar bunga anggrek ini, sehingga bunga anggreknya berukuran sesuai dengan yang kalian inginkan, yaitu berukuran agak besar, tetapi tetap tidak menutup judul, tidak menutup bagian shape ini ya. Oke, kalau misalnya kalian menghendaki, Pak, saya ingin gambarnya dibikin 3 dimensi seperti kita menyisipkan shape yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, maka kita bisa mengatur gambar ini dengan kita klik dulu ya, kita aktifkan dulu, kemudian kita pilih format. Nah, di sini kan ada format. Cara ringkasnya tentunya di picture style. Nah, seperti ini. Ini cara yang paling praktis ini, menggunakan picture style. Nah, seperti ini sudah langsung ada bingkainya. Nah, ini paling praktis. Jika memang waktu tidak memungkinkan, bisa kalian pilih menggunakan picture style ini. Namun jika kalian menghendaki pengaturan lebih lanjut, mudah-mudahan kalian masih ingat ya, tentunya kalian bisa menggunakan pengaturan lebih detail lagi, yaitu pada picture effect. Pada picture effect di sini masih ada pilihan shadow untuk memberikan bayangan ya, kemudian refleksi, pencerminan, glow. Nah, seperti ini ya, efek-efek glow ya. Di sampingnya ada efek warna yang bisa kita modifikasi, atau mengatur di bevelnya, memilih bentuk bevelnya, sekaligus bisa memilih ketebalannya. Nah, seperti ini. Kalau untuk pengaturan lebih lanjut, nah, misal kalian memilih yang model seperti ini. Oke, saya klik. Pak, rotasinya saya ingin gambarnya agak tegak sedikit. Nah, kalau kalian ingin mengatur rotasinya, rotate, kita bisa mengaktifkan gambar ini terlebih dahulu, kemudian tetap seperti di tadi picture effect ya.
kita ambil 3D rotate. Nah, di sini sudah ada yang instan bisa kita lakukan, kita pilih. Tetapi kalau kalian menghendaki misalnya pengaturan secara manual, kalian bisa menggunakan 3D rotation option. Ini paling bawah nih, 3D rotation option. Nah, sekarang muncul untuk kotak dialog 3D rotation, kita bisa memutarnya di sini. Seperti ini. Silakan kalian modifikasi sesuai dengan inovasi dan kreasi kalian masing-masing. Oke, misalnya seperti ini, kemudian ini dibikin agak lurus saja. Udah, close. Nah, sekarang gambar anggreknya sudah seolah-olah berada di dalam bingkai berupa, ya kelihatannya kayak bagi ya. Gambar burung maupun gambar bunga anggrek yang sudah saya sisipkan ini merupakan gambar diam, gambar tidak bergerak anak-anak. Jadi kalau slide presentasi ini saya presentasikan menggunakan perintah slideshow. Nah, sini burungnya kan diam, anggreknya juga diam, Priscola juga diam. Nah, baik, berikutnya kalau tadi kita menyisipkan gambar-gambar diam berupa anggrek dan gambar burung, kita sekarang menyisipkan gambar yang bergerak berupa gambar animasi sederhana. Ya, biasanya tipe filenya adalah GIF, berupa GIF, GIF ya. Kita bisa download aja, kita cari gambar di internet. Nah, misalnya saya cari gambar kupu-kupu ya, kupu-kupu, tapi yang formatnya GIF. Di sini kupu-kupu saya tambahi titik GIF, begitu. Cari. Nah, kita fokus di gambar. Kita coba ini mungkin. Oh ya, ini gambarnya gerak. Kemudian ini mungkin. Nah, ini juga gambarnya gerak. Ini semuanya bertipe GIF ya. Kalau kita baca di sini GIF ini. Ini manusia, jangan. Ini juga manusia. Coba, oke. Ini GIF tapi diam, saya nggak tertarik. Kita cari yang gerak saja. Saya coba ini. Nah, gambar ini di-download dulu. Caranya diklik kanan ya, diklik kanan, kemudian save image as, simpan gambar sebagai. Simpan gambar. Saya nyimpannya, saya taruh di my picture saja. Oke. Ini saya menggunakan nama kupu-kupu 1 saja. Jadi ini saya timpa, atau saya kasih nama kupu-kupu 2. Nah, GIF ya. Oke. Sudah, ini dibiarkan dulu, saya sembunyikan. Kembali lagi ke slide presentasi. Gambar hasil download tadi sekarang mau saya sisipkan di sini. Caranya adalah insert ya, menu insert, kemudian picture. Tadi nama filenya kupu-kupu 2 ya. Ini kita coba kupu-kupu 2, kemudian insert. Nah, wow, besar sekali. Kita kecilkan biar nggak terlalu besar, nanti bunga anggreknya rantingnya patah nanti kalau kupunya terlalu besar. Oke, kita bikin agak miring sedikit. Nah, kita coba sekarang dipresentasikan menggunakan slideshow, kemudian from current slide. Nah, kupunya bergerak kan? Karena gambar kupu yang saya selipkan di sini adalah gambar kupu dengan format GIF. Memang dia animasi ya, walaupun sangat sederhana, tapi dia sudah ada gerakan seperti itu. Oke, saya tutup dulu. Kalian masih penasaran bagaimana tadi caranya untuk mencari gambar di internet, gambar bergerak seperti gambar kupu-kupu ini? Coba saya
mencari gambar lagi, misalnya gambar apa ya, kucing aja, kucing yang lucu. Saya buka dulu ke aplikasi browsing, kemudian nah kata kuncinya saya ganti kucing. Di belakangnya jangan lupa diberikan titik GIF ya, GIF. Kemudian search, cari. Oke. Nah ini GIF. Sebelum di-download harus dicoba dulu, dipastikan dulu ya benar gambarnya bergerak atau tidak, dan gerakannya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Misalnya ini kita coba dulu. Nah ini kan diam walaupun GIF. Oh ini, oh seperti itu. Nah hanya berupa ganti-ganti foto. Coba yang ini. Wah ini aja lucu. Wah kok ada orangnya, nggak asik. Kalau nggak ada orangnya asik. Oh ini saja. Ini kita download ya. Kita download. Jadi nanti kucingnya seolah-olah mau nangkap kupu ya. Saya download. Diklik kanan tadi ya perintahnya. Kemudian pilihannya apa tadi? Ya, save image as. Ya, simpan gambar sebagai. Oke, di sini saya kasih nama kucing 2. Kucing 2. Oke, saya simpan dulu di My Picture. Baik, sudah tersimpan. Kemudian ini saya sembunyikan dulu. Kucing nanti saya taruh di bawah. Insert ya. Kemudian picture. Nama filenya tadi kucing 2. Oke. Nah, ini kucingnya jangan terlalu besar. Ini kucingnya nanti ngelihat kupu ya. Kucingnya ngelihat kupu. Ini hanya contoh saja. Kucingnya ngelihat kupunya lagi ada atas anggrek. Kucingnya pingin nangkap kupu. Oke, coba di slideshow, kemudian from current slide. Nah itu kucingnya longok-longok ketika ngelihat kupu ya. Nah seperti itu. Menarik ya, itu salah satu contoh untuk menyisipkan gambar sekaligus mengatur bagaimana gambar yang kita sisipkan kelihatan lebih menarik. Tapi perlu diingat anak-anak semua siswa kelas 10 IPA, jangan terlalu banyak gambar di dalam sebuah slide, apalagi gambar tersebut tidak ada hubungannya dengan materi yang akan disajikan gitu. Kalau misalnya keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup, di sini ada anggrek, ada kupu, masih oke. Itu masih oke. Ya masih berhubungan begitulah. Kemudian kalau tambah lagi seperti ini kucing, semakin rame tidak selalu semakin menarik. Tapi yang penting adalah gambarnya masih mempunyai kesesuaian dengan tema atau topik dari presentasi yang kita buat. Jadi jangan sampai nanti temanya itu tentang materi teknik informasi misalnya, gambarnya malah tidak ada hubungannya dengan teknik informasi. Itu bukan menambah daya tarik, tetapi timbul aneh begitu loh, nggak ada hubungannya. Saya kira seperti itu siswa-siswa semua kelas 10 IPA dan 10 IPS. Untuk kali ini memang sengaja tidak terlalu panjang durasinya, tidak seperti biasanya. Tapi saya harap dengan bimbingan kali ini yang singkat tetapi ada manfaatnya dalam nanti kalau kalian membuat presentasi ya, bisa kalian gunakan teori dan triknya kalian terapkan di karya presentasi kalian. Saya kira seperti itu dulu untuk kali ini. Tetap semangat anak-anak ya, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 ya. Tidak usah terlalu sering keluar jika memang tidak
tidak perlu ya, tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah saja. Toh kita tetap di rumah, kita tetap bisa berkreasi, kita tetap berkarya, belajar sebagaimana mestinya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti bimbingan TIK secara online kali ini. Sekali lagi tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.